Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yasir di Sebatik News TV. Video kali ini kita akan membahas tentang terkait bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan kepada mahasiswa yang studi di luar daerah seperti itu. Khususnya kepada yang mahasiswa yang belum pulang kampung ke Sebatik. Seperti apa diskusi saya dengan narasumber-narasumber yang saya hadirkan? Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di virtual meeting kita pada hari ini di Sebatik News. Seperti itu, acara kita adalah Buka Fakta. Bersama saya perkenalkan, saya Yasir dari yang akan mengarahkan diskusi kita pada hari ini. Tema yang kita angkat adalah buka-bukaan bantuan seperti itu. Bantuan dalam hal ini tidak terlepas dari 20 juta yang diserahkan kepada setiap daerah mahasiswa seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak perwakilan dari pemerintah Kabupaten Nunukan seperti apa, dan juga nanti akan kita cari faktanya seperti apa penyaluran anggaran tersebut. Maka itu kita hadirkan beberapa narasumber baik dari pemerintah daerah dan juga teman-teman yang betul-betul menerima. Kita nanti akan konfirmasi seperti apa fakta dari anggaran tersebut, apakah sudah terkelola atau seperti apa. Nanti kita akan satu persatu mendalami seperti itu. Untuk itu hadir bersama kami perwakilan dari pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam hal ini Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Bapak Hasan Basri. Selamat bergabung Pak Hasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan juga Pak Hasan, di sini telah bergabung teman-teman dari ya, mohon maaf, di sini yang kami hadirkan adalah mahasiswa asal Sebatik, Pak. Seperti itu ya, tapi mereka dari beberapa daerah dan juga tergabung ke dalam beberapa forum. Jadi kami coba memfokuskan dulu pembahasan kita ke Sebatiknya dulu karena kami terbatas soal data seperti itu. Ya, kami perkenalkan satu-satu. Yang pertama dari Rizwan ya, Saudara Rizwan. Siap ya, Bang. Rizwan dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Gimana kabar Sumbawa di sana? Ya, alhamdulillah. Saat ini kita masih stay di asrama kan. Jadi sementara ini kita lagi menghadapi ujian akhir semester genap. Oke, lagi ujian ya seperti itu. Nanti kita akan mendalami sekarang lagi ujian. Ya, kita akan mendalami lebih jauh lagi terkait Rizwan seperti itu. Yang kedua, narasumber kita juga adalah Nasrul Basri ya, seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ya, ini Nasrul Basri merupakan perwakilan mahasiswa dari... Silakan, perkenalkan diri. Oh ya, perkenalkan, nama saya Nasrul Basri, perwakilan dari kawan-kawan mahasiswa Sebatik di Yogyakarta. Ya, saat ini lagi di Jogja ya? Ya, sementara di Jogja. Saudara Ruslan, sudah bergabung dengan kami? Ruslan? Itu aja Bang ya. Ya, Assalamualaikum Bang. Ya, silakan. Apa kabar di sana? Ya, alhamdulillah, zona merah ini Bang. Zona merah ya. Ya, nanti kita akan lebih jauh mendalami terkait bagaimana kondisi teman-teman di sana ya, seperti itu. Kami beralih ke selanjutnya ke Rustang, ada ya bergabung? Atau yang mewakili? Halo? Ada Rustang ya? Ini corona ringan juga ada ambil ya? Bung Firdaus ada ya? Bagus Lan. Ya, sambil kita mulai Pak, mungkin saya mulai saja langsung mendalami soal tema kita pada hari ini. Saya mulai dulu mencari informasi Pak, informasi awal kita kepada Pak Hasan Basri selaku perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Kami mulai dulu kepada teman-teman mahasiswa, ada beberapa yang mempertanyakan kepada saya, ingin berbicara langsung kepada Ibu Bupati Nunukan seperti itu Pak. Kami sudah berusaha menghubungi beliau, tapi dengan kesibukan beliau akhirnya menyerahkan kepada Pak Hasan Basri seperti itu. Artinya kegiatan kita pada hari ini juga sudah diketahui sama beliau, dan kami akan melalui Bapak nanti juga akan insya Allah akan menyampaikan seperti itu apa yang kondisi teman-teman seperti itu. Saya langsung saja ke Pak Hasan Basri terkait tema kita Pak hari ini Pak, buka-bukaan bantuan seperti itu. Saya ingin spesifik saja, ingin tahu seperti itu. Bantuan yang diberikan ke mahasiswa ini terkait 20 juta Pak.
bisa dijabarkan seperti itu. Mungkin di beberapa kesempatan Bapak sudah menjelaskan, tapi untuk kesempatan seperti ini, apa yang ingin Bapak jabarkan mungkin secara spesifik terkait 20 juta yang kepada mahasiswa seperti itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. Yang saya hormati moderator, Yasir, adik-adik mahasiswa dari perwakilan Sumbawa, Adinda Rizwan, Adinda Rasrul dari Yogyakarta, Rustam, dengan apalagi ada 4 tadi ya peserta. Ya, ada beberapa Pak, Ya. cuman ini sambil mengikuti ya. Ya, oke. Jadi perlu saya jelaskan sejak pandemi COVID ini berada di Nunukan, itu sebenarnya kita jauh sebelumnya sudah ada antisipasi. Ya. Karena pada saat wabah ini belum sampai ke Indonesia, kita ada beberapa mahasiswa yang kuliah di Cina, tepatnya ada juga yang kuliah di Wuhan, itu sudah memberikan informasi ke kita terkait virus ini. Dan virus ini memang sangat berbahaya, penularannya tergolong cepat, sehingga dari informasi awal itu, kita sudah mulai mewaspadai. Yang pertama kita waspadai itu yang dari teman-teman mahasiswa dari Cina itu kemarin, sebelum masuk ke wilayah Nunukan, itu kita minta agar mereka masuk ke wilayah Nunukan dalam keadaan sehat. Dan ternyata mereka sebelum masuk ke Nunukan itu sudah dikarantina di Pulau Natuna, dan yang lainnya itu sudah menjalani karantina juga di Cina. Ya. Kemudian lanjut setelah informasi ini sampai ke kita, kemudian kasus pertama terjadi di Jakarta, tepatnya di Depok, terkonfirmasi positif yang pertama, itu kita sudah mulai meningkatkan kewaspadaan. Karena perkiraan kita bisa jadi juga akan terjadi di Kabupaten Nunukan. Dan ternyata singkat cerita, tanggal 2 April, kita sudah ada mendapatkan yang positif dari klaster jamaah Goa. Ya, dari klaster jamaah Goa, klaster jamaah tablik. Kemudian setelah itu wabah ini terus meluas sampai ke 36 yang positif sekarang ini. Nah, setelah itu ada arahan dari pemerintah pusat untuk merefocusing anggaran untuk penanganan COVID. Ya. Dari hasil refocusing ini, kita mendapatkan angka 73 miliar yang sudah sering saya sampaikan, bahwa 33 miliar itu diperuntukkan untuk penanganan kesehatan, seperti pembelian obat-obatan dan alat kesehatan yang lainnya. Kemudian yang 40 miliar dibagi ke 15 untuk dampak ekonomi, 15 miliar untuk dampak sosial, kemudian 10 juta untuk jaring pengaman sosial. Nah, selain hasil refocusing dan anggaran ini, kita dari pemerintah daerah juga berinisiatif mengumpulkan donasi dari swasta, masyarakat, maupun ASN. Nah, dan anggaran-anggaran inilah yang dipakai kemudian untuk penanggulangan bencana COVID di Kabupaten Nunukan. Khusus untuk masyarakat, itu sudah kita bagi, tapi kali ini kesempatan ini mungkin kita tidak fokus ke masyarakatnya, tapi fokus kepada mahasiswanya. Jadi kalau untuk mahasiswa, setelah mendengarkan keluhan dari media sosial maupun yang langsung di media sosial maupun yang langsung ke WhatsApp Ibu Bupati dan media sosial saya meneruskan ke Ibu Bupati. Intinya banyak sudah diantara teman-teman, adik-adik mahasiswa yang kesulitan untuk berbelanja sembako. Nah, pasca mendapatkan informasi ini, Ibu Bupati langsung mengarahkan tim Satgas untuk membantu adik-adik mahasiswa secara cepat tanpa meminta data yang pasti lebih dahulu. Tetapi data estimasi sudah ada di pemerintah daerah. Antara lain data-data estimasi yang masuk, kita perhitungkan dari kelompok-kelompok mahasiswa yang besar. Yang pertama dulu, yaitu di Makassar, Yogyakarta, Palu, Sumbawa, dan Tarakan. Ya, sudah ada estimasi-estimasinya. Kemudian Bupati menganggap bahwa ini harus dibantu secepatnya
sehingga digelontorkanlah anggaran 20 juta untuk per kelompok organisasi kemahasiswaan. Kenapa kita pilih kelompok organisasi kemahasiswaan? Karena kita menganggap bahwa adik-adik pengurus mahasiswa itu, kelompok ketua-ketua organisasi kemahasiswaan, itu calon pemimpin bangsa. Ya, calon penerus bisa mengakomodir anggotanya, bisa mengetahui kebutuhan anggotanya, dan kemudian kita mengarahkan bantuan dalam bentuk uang tunai tersebut dibelikan sembako dan kebutuhan lainnya yang mendesak. Ya. Ini tergantung kepada pengurus-pengurus lembaga kemahasiswaan. Karena anggapan itu tadi bahwa mereka yang paling banyak tahu kebutuhan anggotanya. Ya, sebelum terlalu jauh setelah Pak, itu, mungkin. Ya, ya, sebelum terlalu setelah jauh itu, ya oke. Ya, sebelum terlalu jauh saya ingin ada persepsi dulu dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan terkait adik-adik mahasiswa kita ini, Pak. Dalam pekategorian korban seperti itu, Pak, ya, dampak seperti itu. Teman-teman mahasiswa ini masuk kategori dampak COVID ini dampak seperti apa? Sosial, ekonomi, atau seperti apa, Pak, kategorinya? Iya, tentu tergabung dengan dampak sosial. Karena di antara adik-adik mahasiswa ini, pasti ada yang orang tuanya terdampak. Ya, kita belum mengetahui secara pasti dampaknya ke orang tuanya. Yang jelas, adik-adik mahasiswa yang kuliah di luar itu masih sangat tergantung kepada orang tuanya yang berada di Kabupaten Nunukan. Dan kita kategorikan sebagai dampak sosial. Nah, setelah menerima informasi itu tadi, saya lanjut, Ibu Bupati langsung mengarahkan bantu secepatnya adik-adik mahasiswa itu dengan uang tunai 20 juta per kelompok organisasi kemahasiswaan. Ya. Nanti mereka sendiri yang mengelola bantuan itu secara cepat untuk memberikan bantuan yang paling utama kan sembako dan kebutuhan lainnya mendesak. Saya pikir adik-adik mahasiswa lebih tahu kebutuhannya, makanya diberikan seperti itu. Nah, kelompok yang pertama dapat itu yang saya sebutkan tadi, Yogyakarta, Makassar, Tarakan, Samarinda. Kemudian yang kedua, di kelompok yang kedua itu ada Palu dengan Sumbawa. Jadi ada 7 kelompok organisasi mahasiswa yang sudah menerima bantuan dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini berguna buat adik-adik semua. Perlu juga saya sampaikan salam dari Ibu Bupati kepada adik-adik semua. Semoga sukses selalu di tempat kuliahnya masing-masing. Oke, Pak, saya ingin tanyakan terkait sebelum terlalu jauh ke mahasiswanya, Pak, ya, kita ke dasar-dasarnya dulu. Saya ingin mendalami bahwa ada beberapa yang saya baca ini adalah inisiatif pemerintah daerah. Tapi Bapak sampaikan tadi bahwa ini adalah sesungguhnya permintaan dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin bisa dipastikan di sini, Pak, ini sebagai inisiatif dari pemerintah daerah atau sebenarnya bantuan ini adalah permintaan dari mahasiswa kepada pemerintah daerah? Begini, jadi dari informasi media sosial yang kita lihat keluhan-keluhan adik-adik, jadi bukan meminta secara langsung, tetapi memohon diperhatikan. Ya. Ya, jadi dari media sosial yang kita lihat itu pemerintah daerah berinisiatif untuk membantu. Jadi kalau meminta secara langsung, itu adik-adik mahasiswa tidak ada yang meminta secara langsung. Tetapi di media sosial, kemudian WhatsApp pribadi yang ditujukan ke kami, itu meminta perhatian. Artinya bantuannya ini atas inisiatif pemerintah daerah setelah melihat keluhan adik-adik semua. Ya. Oke. Terkait sumber dananya, Pak? Sumber dana saya sampaikan tadi bersumber dari Satgas COVID yang telah dibentuk. Ada beberapa informasi yang saya dapat bahwa ini sesungguhnya adalah sumbangan, Pak, bukan bantuan. Ya, dari Satgas COVID itu kan ada dana donasi yang dikumpulkan. Ya. Nah, itulah kemudian dijadikan bantuan kepada adik-adik mahasiswa. Jadi saya ingin pastikan bahwa ini bukan bagian dari sumber APBD, Pak, ya, yang 73 miliar, bukan dari itu, Pak, ya? Bukan. Tetapi itu juga atas inisiasi dari pemerintah daerah mengumpulkan donasi dari pihak swasta, pihak ASN maupun dari masyarakat. Jadi kesimpulannya bahwa pihak pemerintah hanya menyalurkan dari pihak swasta untuk adik-adik mahasiswa. Iya. Oke. Saya ingin ke beberapa mahasiswa dulu ya. Mungkin saya ke Jogja dulu. Oke, Nasrul Basri ya. Siap. Ya, mungkin tadi sudah diceritakan terkait sedikit bagaimana kondisinya. Mungkin saya spesifik saja terkait
adanya itu tadi ya, adanya bantuan dari pemerintah daerah terkait 20 juta. Saya ingin dapat gambaran dari sana, berapa spesifiknya jumlah mahasiswa kita sebatik yang ada di sana. Mungkin kita fokus ke sebatiknya dulu seperti itu. Yang masih stay di sana ada berapa orang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya awali dengan jumlah data yang kemudian sempat kami himpun secara detail. Itu terkumpul jumlah mahasiswa sebatik yang masih tertahan di Yogyakarta sebanyak 29 orang. Itu yang terdata di kami. Lalu kemudian ini yang menjadi acuan kami untuk data ini kita berikan kepada IKPMKN atau pengurus Kabupaten Nunukan, mahasiswanya di sini, untuk dijadikan data bagian dari kalkulasi pembagian bantuan nantinya. Nah, sebelum adanya bantuan, memang beberapa mahasiswa, terutama mahasiswa yang orang tuanya bekerja di Tawau, itu kan beberapa minggu yang lalu sempat di lockdown total Malaysia itu. Nah, di situ kesulitan dari mahasiswa yang orang tuanya kerja di Tawau, kesulitan untuk mendapatkan transferan uang dari orang tuanya. Nah, beberapa cara teman-teman yang dilakukan adalah minta pinjaman dari kawan-kawan lainnya, dan juga ada bantuan dari masyarakat sekitar kos atau kontrakan. Dan ini yang kemarin kami coba tunjukkan kepada pemerintah bahwa ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa sebatik di Yogyakarta itu terkait dampak dari pandemi ini. Oke. Ya, demikian. Selanjutnya saya ke Makassar ya. Ada saudara saya di sana, Ruslan. Apa kabar Makassar? Saya ucapkan selamat berpuasa kepada kita semua, kepada terkhusus untuk Bapak Mursalin. Yang kedua saya ucap juga saya salam juga kepada Bu Bupati Kabupaten Nunukan ya. Kalau bisa disampaikan juga salam dari Makassar. Ya, di Makassar ini ada beberapa teman-teman yang masih tertahan di sana. Ya, ada berapa jumlah mahasiswa yang masih ada di sana? Halo, saya mungkin ke Rizwan dulu ya. Ya, apa kabar Rizwan? Ya, alhamdulillah Bang. Ya, saya ingin tahu datanya persisnya mahasiswa sebatik yang masih tertahan di sana ada beberapa orang. Oke, siap. Sumbawa ya. Makasih. Ya, siap. Jadi sebelum berita itu muncul pada tanggal 1 kalau tidak salah itu kan. Jadi Pemda itu akan memberikan dana sebesar 20 juta kepada 5 organisasi di luar Kabupaten Nunukan gitu. Ya. Nah, setelah itu kita baca gitu kan, tapi kita di Sumbawa gitu kan tidak masuk dalam kategori bantuan itu gitu. Makanya kami mohon maaf gitu kan, karena kita sudah angkat di berita gitu bahwasanya pemerintah daerah mengirimkan bantuan itu secara tidak merata gitu, Bang. Oke, ini ya, sebelum terlalu jauh, nanti itu sudah akan dijawab secara langsung oleh Pak Hasan, dan tadi juga dikatakan bahwa itu secara bertahap ya. Mungkin kita santai-santai dulu ya. Ada beberapa mahasiswa tadi saya tanyakan, ada beberapa di sana. Oke, jadi kalau di Sumbawa ini, kalau mahasiswa sebatik ada sekitar 48 orang, Bang. Yang masih stay di Sumbawa. Ada 48 ya? Iya, ada sekitar 48 orang. Mahasiswa sebatik ya, di Sumbawa 48 orang? Iya, mahasiswa sebatik. Ya. Oke. Bagaimana kondisinya mereka saat ini seperti apa? Ya, kalau masalah kondisi ya sudah pasti kurang baik gitu kan. Ya. Tapi bukan dari mahasiswanya, dari orang tuanya gitu kan. Nah, bahkan benar kata ketua dari Jogja tadi, ada sebagian mahasiswa teman-teman kami gitu yang orang tuanya masih terdampak COVID-19 ini. Nah, akhirnya biaya yang dikirimkan oleh mahasiswa itu minim sekali gitu, Bang. Alasan mereka tidak pulang secara umum apa?
Kalau alasan yang pertama kan itu karena kurangnya biaya gitu Bang. Ya. Nah, yang kedua itu dampak COVID ini juga. Oke. Nah, terus juga tiket juga kan gitu mahal gitu. Oke, saya kembali ke Pak Hasan dulu Pak ya. Ya. Itu ada beberapa ini Pak ya, testimoni dari teman-teman mahasiswa kita. Ternyata masih banyak Pak ya mahasiswa kita yang di daerahnya masing-masing itu ternyata masih banyak. Dan saya ingin spesifik Pak membahas bantuan yang terkait 20 juta. Ini Pak, tadi sempat dikatakan bahwa 5 daerah dulu 20 juta. Nah, angka 20 juta itu Pak munculnya seperti apa? Apa dasarnya pemerintah menjatuhkan angka 20 juta seperti itu? Ya, kalau angka 20 juta itu berdasarkan dari angka-angka sementara yang diperkirakan oleh pemerintah daerah. Ya, karena kita memperkirakan bahwa aktivitas perkuliahan sudah banyak yang dihentikan, jadi kemungkinan yang bertahan itu tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang kedua, dari data-data yang kita dapat sementara dari pengurus-pengurus organisasi kemahasiswaan maupun dari pribadi-pribadi yang kuliah di sana. Jadi dari hasil angka estimasi sementara itu, kita langsung mengirimkan uang tunai supaya penanganannya cepat. Karena kalau kita menunggu pendataan, itu bisa berlangsung lama dan bahkan mungkin bisa sampai saat ini bantuannya belum digelontorkan. Makanya langsung diestimasikan saja, kemudian dikirim ke kelompok-kelompok mahasiswa yang ada di 7 daerah itu tadi. Lebih ke alasan kemanusiaan Pak ya, jadi dirasa perlu maka segera dikirim seperti itu Pak ya? Ya, betul sekali. Karena kita menganggap bahwa kalau keluhannya bahan pangan atau kebutuhan mendesak, itu harus segera, tanpa perlu menunggu pendataan. Karena kalau kita menunggu pendataan, itu bisa jadi akan berlangsung lama. Nah, buktinya sampai sekarang ini, setelah bantuan digelontorkan, masih ada saja tambahan-tambahan data bahwa masih ada mahasiswa yang belum menerima. Tentunya ini menjadi atensi dan perhatian dari pemerintah daerah. Jika sekiranya masih ada anggaran, mungkin masih bisa kita bantu lagi. Jadi di sini Bapak juga ingin memastikan bahwa penyalurannya di awal memang tanpa pendataan Pak ya? Ada data, cuma datanya masih data-data sementara. Ya, kan akhirnya muncul seperti ini Pak. Muncul seperti ini bahwa asas keadilannya dipertanyakan. Ada daerah yang banyak sekali 20 juta, ada daerah sedikit tapi dia 20 juta Pak. Bahkan di Palu itu tinggal hanya beberapa seperti itu. Bahkan yang banyak mahasiswanya seperti di Rizwan tadi itu Pak, banyak mahasiswanya justru terakhir diberikan seperti itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu apa kemudian alasannya sehingga hal-hal seperti itu bisa terjadi seperti itu Pak? Ya, dari awal memang kita sudah mengestimasi bahwa pasti tidak akan merata jumlah mahasiswa yang masih tinggal. Ya. Tetapi karena ini kebutuhannya mendesak, jadi kita serahkan kepada pengurus organisasi kemahasiswaan, karena itu tadi yang saya sampaikan, bahwa pengurus organisasi kemahasiswaan itu pasti cepat dan tanggap. Dan mereka-mereka ini adalah calon penerus pemimpin bangsa, pasti tahu cara pengelolaan anggaran dan cara mengurusi anggotanya. Jadi dengan pemikiran seperti itu, kita gelontorkan dana tunai saja dan kemudian dibelikan dalam bentuk sembako. Nah, ini terbukti ternyata bisa juga buktinya kayak di Samarinda, itu dengan jumlah yang masih 300-an yang masih tertahan di sana, itu masih mencukupi untuk membeli sembako. Ya, jadi pertimbangannya kenapa sembako, karena mungkin di antara teman-teman mahasiswa ada juga yang belum terlalu membutuhkan kalau sembako. Bisa jadi masih ada yang orang tuanya tidak terdampak, mungkin tidak terlalu membutuhkan. Jadi kita lebih prioritaskan kepada adik-adik mahasiswa yang membutuhkan, dan untuk menentukan yang membutuhkan ini kita serahkan kepada ketua-ketua organisasi kemahasiswaan yang tahu betul anggotanya. Jadi bisa dipastikan Bapak, 7 daerah ini Pak sudah tersalurkan seperti itu ya? Ya, saya sudah menghubungi pengurus-pengurus organisasi kemahasiswaan di semua daerah ini. Semuanya sudah sampai dan semuanya sudah dibelikan sembako, termasuk dari Adinda Rizwan tadi, kemudian Adinda Nasrul. Oh iya, ada. Sudah sampai di sana. Oke, seperti itu. Skema penyalurannya sama Pak ya? Semua daerah sama bentuk sembako seperti itu ya?
Ya, semua daerah kita berikan kepada pengurus organisasi kemahasiswaan. Pengurus organisasi kemahasiswaan ini kan dipilih juga oleh adik-adik sekalian untuk mengurus anggotanya. Saya ke mahasiswa dulu deh. Siapa? Halo, saya lagi Bang ya. Ya ya, kita. Siapa nih bang? Yang mana Ya, yang mana? kita. Oh, kalau saya perwakilan dari Sumbawa bang, Ya, Sabah Sumbawa sama. juga ya, sama ya. Sudah terima bantuan dari kabupaten? Oke, kalau untuk bantuan dari kabupaten, alhamdulillah kita teman-teman dari mahasiswa yang ada di Sumbawa itu sudah mendapatkan merata bang. Sudah merata ya? Apa yang diterima? Iya. Spesifiknya apa yang Ya, diterima? untuk teman-teman Sumbawa itu kita menerimanya sembako bang. Oh iya. Baik itu beras, ya kan, minyak, apa, telur, Indomie, ya. Secara merata untuk 75 orang lah, kurang lebih seperti itu bang. Untuk 75 orang ya? Itu satu kabupaten Nunukan? Ya, satu kabupaten Nunukan. Ya, untuk mempersingkat durasi wawancara kita pada hari ini, saya langsung saja ke poin-poin hasil wawancara saya dengan beberapa narasumber tadi. Yang pertama dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan yang diwakili oleh Bapak Humas Hasan Basri. Poin yang disampaikan bahwa telah tersalurkan kepada semua mahasiswa di luar daerah bantuan sebanyak 20 juta dan sudah disalurkan kepada masing-masing mahasiswa dalam bentuk sembako. Dan yang kedua, melihat situasi dan keadaan keuangan daerah, maka ke depan dimungkinkan ada bantuan selanjutnya. Dan poin selanjutnya bahwa ditegaskan kembali oleh Pak Hasan Basri dalam wawancara saya tadi bahwa bantuan tersebut merupakan sumbangan dari donatur pihak swasta yang diserahkan kepada tim COVID-19 Kabupaten Nunukan, dan pemerintah daerah dalam hal ini hanya menyalurkan kepada mahasiswa. Anggaran tersebut bukan merupakan bersumber dari anggaran pendapatan belanja Kabupaten Nunukan. Demikian wawancara saya dengan beberapa narasumber yang telah saya hadirkan di Sebatik News. Semoga wawancara kali ini memberikan informasi pencerahan kepada yang menyaksikan video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.